mungkin siapa yang tak kenal beliau kan? Ya. Banyak Di mana yang tuh? namanya balap liar itu. Di mana itu? Kelas 2 tak underbone sama di kelas 2 tak 130. Semua orang Pak, semua orang itu minta tolong sama Iji, dia yang tidak minta imbalan. Selamat datang di Suara Batam Podcast, Bung Angga Prasetyo, Iya Pak. Bung Iji Marsin. Ya, terima kasih Bung Diki. Ya, karena memang kenapa kami undang ke sini, karena Bung berdua adalah anak muda yang penuh kreatif dan inovatif yang ada di Batam ini. Saya tahu bahwa dalam waktu dekat ini Anda berdua ingin sebenarnya menyelenggarakan acara road test new normal tingkat dunia ya. Iya. Akhirnya dari hasil rapat tingkat ASEAN dan akhirnya turun dari tingkat nasional dan turun lagi di tingkat kecamatan, yaitu di tingkat Bengkong gitu kan. Siap. Nah, mungkin nanti kita akan bincang-bincang terkait persiapan pelaksanaan kegiatan road race, karena memang kita tahu hari ini Kepri dan Batam sedang mengalami pandemi COVID-19. Kita tahu juga Batam sekarang semua zona merah gitu kan. Tentu kita juga akan mendengarkan dari panitia kesiapannya terkait masalah protokol kesehatan yang telah dipinta pemerintah oleh panitia gitu kan. Nah, untuk Bung Angga selaku kepala panitia, sudah berapa kali kegiatan road test ini dibuat di Indonesia? Kalau buat di Indonesia bukan Nangga yang buat ya Pak. Ya. Kalau itu udah mau 200-an lah Pak. 200 kegiatan sudah diselenggarakan di Indonesia ya. Di Indonesia. Untuk tuan rumah kita di Batam sudah berapa kali? Kalau di Batam itu tadi maksud Angga itu 200 tuh di Batam Pak. Wah, cukup banyak kegiatan road test yang Kalau ada di di luar Batam. Indonesia udah banyak loh Pak. Artinya memang apa sih maksud ini untuk buat road test? Karena memang kita tahu ya banyak anak-anak muda sekarang remaja pada balap liar. Mungkin punya pesan apa untuk anak-anak muda yang suka balap liar itu? Oh, kalau buat anak muda sebenarnya ya jangan dilakukan untuk balap liar sih Pak. Ya. Karena itu beresikonya fatal Pak. Oke, itu Bung Angga memang mau bikin kayak istilah kata komunitas ya, dengan melakukan kayak kompetisi road race yang ada di Batam gitu ya, untuk menampung mungkin hobi-hobi anak muda remaja yang hobi balap liar. Karena memang risiko balap liar kan bahaya juga ya. Bahaya. Tabrakan, meninggal, tidak ada santunan apapun karena memang balap liar yang dilarang oleh pemerintah gitu ya. Oke, Bung Iji, terkait kegiatan ini Bung, ya, karena memang bagi kami tentu positif ya, positif. Dan Bung berdua kalau nggak salah mantan pembalap, betul? Oh, beliau aja Pak. Kalau beliau ya mungkin untuk di Kepri ya khususnya Batam, mungkin siapa yang tak kenal beliau kan Ya, gitu. oke. Jadi- Pada kenal sama Angga ya? Oh ya, jadi beliau ini kalau mau kita bilang artisnya Batam kalau untuk pembalap. Oh, iya? Pak. Ya, jadi beliau ini juga beliau banyak sih orang mengenal anak-anak balap itu Angga Toang ya. Inilah beliau pada hari ini. Oh gitu ya. Jadi untuk terkait dengan acara kita ini Pak, kita kan membuat suatu judul New Normal Road Race Championship. New normal. Namanya new normal itu apa? Karena sobat ada new normal, ada tidak normal. Kenapa Anda pilih new normal? Karena gini Pak, kita kan melihat kondisi COVID-19 ini. Kenapa nggak normal aja? Karena kalau kita bilang normal, sementara COVID kan masih di mana-mana. Tapi ya kita berharap ya namanya ini suatu wabah, sama-sama kita berdoa, minta sama Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala supaya cepatlah wabah ini. Tapi Bung Iji pergi. bilang sudah ada penawarnya COVID itu. Oh, kalau itu saya nggak berani no comment, Pak. Loh, no komen. Ada nggak sebenarnya? Kalau Penawarnya. sampai hari ini, Pak, kalau untuk obat COVID itu kan belum bisa Belum ya? belum, Pak. Berarti Jadi sampai ini dokter-dokter Anda hebat hoax ya dia? Saya nggak pernah itu, Pak. Saya nggak pernah mengucapkan itu. Oke, balik lagi kembali ke acara nanti itu ya. Iya. Sebenarnya tujuan acara ini ya kan, kita menghimpun anak muda remaja itu supaya mereka seperti apa? Kita berharap, ya kita tahu sendiri selama di Kota Batam ini, contoh ya, Sabtu, malam Minggu, itu masih terus-menerus. Banyak? Banyak Di mana yang tuh? namanya balap liar itu. Di mana tuh? Ya seperti di Masjid Raya, nanti dia dikejar sama polisi lari ke Sri Deli, nanti pokoknya uber-uberan. Jadi sehingga masyarakat juga resah.
Jadi saya menilai di situ ya, pada 3 bulan lalu sahabat saya Pak Angga, dia juga pembalap ternama di Kota Batam, jumpai saya, bahwasannya beliau bilang, Pak, gimana kalau kita buat new normal road race championship? Saya bilang, kegiatannya di mana? Di Bengkong aja Pak. Kita ya mau dibilang kecil pun nggak kecil juga. Iya, Artinya kan sirkuitnya ada di Waterboom Dragon Light itu kan. Ya sudah, saya bilang, tapi ini kondisi COVID loh. Saya bilang gitu. Justru itu Pak, dengan kita menyatukan persepsi, diskusi gimana Nah, supaya ini kan dapat ide izin kan gitu. ide anak muda nih ya, anak muda yang saya bilang cukup berani kondisi new normal ini ingin menjadikan road race new normal championship, ya kan. Kita tahu untuk mendapatkan izin itu sulit dari pemerintah karena terkait penyebaran COVID yang cukup luas. Bagaimana Anda meyakinkan pemerintah sehingga mendapatkan izin penyelenggaraan itu? Jadi begini Pak, kami juga bekerja, diskusi juga sambil ikhtiar dan berdoa. Oh, doanya apa tuh? Ya kita meminta supaya terbukalah hati pemimpin kita untuk mengizinkan rekomendasi untuk kegiatan acara kita. Nah, Kebetulan kan gini Pak, acara kita ini diselenggarakan. Sudah disetujui. Sudah disetujui. Setuju, Pak. Sudah tantangannya. Sudah, karena gini Pak. Sudah ditandatangani oleh Sudah. Itu Pak Sekda yang Bagus. tantangan ini. Sudah tantangan. Sudah. Nah, pertanyaan saya adalah doa apa yang Anda sampaikan sehingga sudah ditandatangani Pak Sekda dalam kondisi hari ini? Karena saya selalu berdoa bahwasannya bukalah hati pemimpin kita yang ada di Kota Batam ini Subhanallah. supaya beliau merekomendasikan acara kegiatan ini. Karena gini Pak, yang kita ini maju ini kami berdua ya, beliau ketua panitia, Nah, saya doanya apa? sekretaris. Doanya doa dibukakan pintu hati Pemimpin yang ada di Kota Batam pemimpin. ini. Bahasa Arabnya apa? Dalam hati aja. Oh, dalam hati, subhanallah. Angga memang dikatakan tadi sama Bung Iji sebagai salah satu pembalap yang ada di Kota Batam ini, terutama pembalap yang berapa? 2 tak ya? 4 tak? 2 tak, Pak. 2 tak, artinya pernah menjuarai apa aja Mas Angga? Di kelas 2 tak underbone sama di kelas 2 tak 130 Juara 1? FFA. Iya, Pak. Juara 1? Di mana? Di Batam? Di Batam, kadang Tanjung Pinang, Pak. Wah, luar biasa ya. Artinya kalau jadi pembalap tuh patah-patah tulang biasa lah ya. Patah sih udah resiko, Pak. Udah risiko. Karena pasti itu terjadi Itu itu ya. yang dilawan, Pak. Kalau tak tembok, besi yang dilawan, Pak. Sudah pasti itu. Sudah pasti. Artinya kalau patah-patah sudah biasa, robek kulit sudah biasa Iya, gitu Pak. ya. Nah, kalau pengalaman Bung Angga sering mengadakan kompetisi balap liar itu, road race itu, ketika misal terjadi eksiden ya kan, luka ataupun mohon maaf sampai meninggal dunia, itu negara menjamin nggak bahwasannya ini memang perlu perhatian khusus dari pemerintah? Misal saja meninggal dunia tidak dikatakan mati konyol karena memang sedang balap resmi itu. Pernah nggak terjadi kejadian eksiden sampai meninggal dunia? Kalau saat ini ya untuk di Kepri ini, Pak, ya belum ada, Pak. Belum. Kecuali itu di luar ada acara balap, Pak. Di Oh, luar gitu ya? acara itu kadang ada yang meninggal, tapi itu kan di luar pengendalian panitia, Pak. Oh gitu. Karena memang pembalap ini Bung Iji, pembalap ini saya banyak teman-teman balap di Jakarta itu kan ya. Itu hampir rata-rata di playboy karena memang biasanya ada girl umbrella itu menjadi kekasihnya gitu. Bung Anda termasuk itu? Enggak sih, Pak. Enggak ya, enggak playboy ya. Di luar situ. Enggak playboy ya. Berarti Bung Anda memang spesialis pembalap aja. Iya, Pak. Balap betulan ya. Iya. Nah, Bung Iji balap apa kira-kira? Kalau saya Pak bukan pembalap, cuman saya hobi aja. Oh, hobi. Saya Hobi. gemar juga itu nonton balap itu. Punya motor? Saya hampir semua motor saya punya Pak. punya. Ya, Berarti- tapi kadang ada, kadang jual, kadang saya beli lagi. Oh, karena BU. Ya begitulah Pak, Oh, begitu. namanya kondisi dan situasi kan. Tapi kalau menurut kawan saya, Pak Hafid, Pimret Suara Batam, Anda tuh pengusaha. Pengusaha apa sebenarnya? Jadi saya ini Pak sebenarnya ya usaha tuh pasti ada. Ya, Setiap jual beli. manusia pasti punya usaha Ya. Pak. Karena kalau kita nggak berusaha, ya mungkin kita nggak bisa. Ini Anda termasuk seperti sponsor ini. daripada kegiatan Pastinya ini? Pak, Sponsor. pastinya. pastinya. Wah, luar biasa. Makanya saya hari ini Sponsor kan- tunggal? Enggak, kan ada kawan-kawan teman-teman ramai juga Pak. Subhanallah. Bukan sponsor Berarti tunggal. Anda selaku anak muda, seorang pengusaha juga menjadi sponsor di kegiatan protes yang luar biasa Iya, ini Pak. kan. Pak, saya yakin ya akan sukses secara ini karena di bawah tanggung jawab Amin. Bung Izi gitu ya. Nah, terkait masalah pribadi nih. Pribadi Bung Izi di usia 26 ini selalu berpakaian berlente ya, menarik gitu kan. Iya. Dari atas sampai bawah gitu kan ya. Apa yang buat Bung Iji sampai hari ini saya tahu Bung Iji selalu berpakaian rapi. Jadi begini Pak, saya dari kecil
nggak dari kecil ya, dari SD, SMP sampai SMA sampai tamat saya kuliah, memang saya itu gimana? Memang orang tua itu mengajarkan saya untuk berpakaian yang rapi. Jadi dari SD itu saya udah pakaian tuh udah masuk ke dalam. Kalau kita kan guru kalau masuk keluar kan dimarah. Saya paling takut itu pakaian kalau nggak masuk ke dalam. Jadi dari kecil memang saya disiplin untuk pakaian. Gitu ya. Kalau untuk masalah merek Pak itu pribadi masing-masing. Kadang harga itu sebenarnya nggak menjamin juga, tergantung bagaimana kita memakai pakaian tersebut kan begitu. Oh begitu. Jadi soal pantas dan tidak pantas bukan soal merek atau merek apa gitu ya. Yang penting kita gunakan pas dan tidak pas, pantas tidak pantas, cocok atau tidak cocok, bukan harga yang murah atau mahal gitu dulu ya. Justru yang murah juga kalau kita pakai rapi, kondisinya bagus apa kan enak dilihat mereka. Oh begitu. Daripada kita pakai yang mahal, sangat mahal, tapi kalau tidak digosok kan berkerut kan gak enak di pandangan kan. Ya, nah ini TikToknya lucu nih, yang satu pembalap, satu pengusaha, sama-sama anak muda, lalu koordinasiin tuh seperti apa gitu sehingga acara balap nanti terwujud dulu. Mungkin Bang Angga dulu. Pertama yaitu Pak, kita kan punya lapangan di Bengkong itu Pak, jadi sayang juga nggak dipakai kan. Itu lapangan resmi? Itu lapangan resmi Pak. Oh gitu, resmi balapan ya? Oke. Untuk latihan anak-anak latihan tiap sore. Oke. Jadi saya sampaikan sama Bung Izi, gimana kalau kita buat acara di Bengkong ini. Lagipun Pak Izi ini pun hobi juga Pak. Hobi ngelihat balap atau ngelihat umbrella goalnya? Ngelihat balap Pak. Bukan yang megang payung? Bukan. Alhamdulillah. Gitu ya, jadi memang itulah antara pengusaha memang dengan pelaku olahraga, atlet ulama ini kan harus menyatukan persepsi kan bersama-sama. Padahal memang olahraga akan maju, tentu akan didukung oleh pengusaha-pengusaha yang berani memberikan sedikit rezekinya untuk sebuah event-event, terutama untuk event-event remaja dan anak muda. Iya. Kita tahu di Bengkong, Sungai Panas, Masjid Raya balap liar tiap malam minggu. Benar. Masya Allah, mudah-mudahan anak kita tidak begitu ya. Terus Pak, sedikit tambahan, bahwasannya kegiatan kita ini di maksudnya dari Tenggara Motorsport ya. Iya. Artinya gini Pak, Ini Tenggara Sport apa? IO. Jadi kan IO. tadi saya bilang siapa yang tak kenal pembalap dengan Angga Prasetyo. Dan hari ini juga saya sampaikan siapa yang nggak kenal dengan Tenggara Motorsport kalau bikin event kan begitu. Selalu berhasil ya. Berhasil, kita tahu lah dari tahun 2002, artinya ini kan udah 20 tahun yang lalu pun beliau bikin acara Tenggara Neck Race, dia pernah bikin Jambore. balap di malam hari gitu, macam-macam tuh. Mungkin kita lari dari pertanyaan road test tadi ya. Saya akan ngasih pertanyaan kepada Bung Izi dan Bung Angga, mungkin dijawab langsung dan satu tidak boleh dipikirkan gitu ya. Bung Angga hobi Pak. Hobi apa? Hobi lomba. Oke. Bung Izi hobinya apa? Saya hobi membantu orang susah Pak. Membantu orang susah. Bung Angga Siapa? suka gadis atau suka janda? Suka gadis Pak. Suka gadis. Bung Izi suka gadis atau janda? Saya suka istri saya aja Pak. Enggak, itu enggak ada bukan jawaban. Suka gadis atau suka janda? Gadis. Gadis. Nah, Bung Angga lebih suka menikah atau tidak menikah? Menikah sih Pak. Menikah. Bung Iji lebih suka menikah atau berpacaran? Menikah. Menikah. Untuk kalian berdua ya, satu-satu jawabannya ya. Bung Angga dan Bung Iji, Iya Pak. apakah kalian setia? Setia Pak. Oh, pasti. Hah? Pasti setia. Jujur. Setia Pak. Hah? Jangan ketawa, ini betul. Iya, setia. Iya. Kita harus setia Pak. Tiap tikungan ada. Oh enggak. Jadi itu setia itu ya kita nggak lari-lari lah. Ya, jadi memang satu ya, kita sebagai orang laki-laki tentu harus tanggung jawab ya sama keluarga. Ya kan, memang kuncinya adalah setia gitu ya. Karena kalau kita di rumah sudah kuat pondasinya, tentu di luar juga kita semakin kuat karena ketika kita bisa manage keluarga dengan baik, tentu kita mengorganisasi apapun juga menjadi lebih baik gitu kan ya. Nah, ini pertanyaan agak menyimpang nih. Anda ganteng nggak? Kalau saya sebenarnya mau dibilang ganteng, banyak laki-laki di yang lain lebih ganteng, lebih keren dan lebih steady. Lalu? Kalau saya merasa Anda keren? menarik. Anda keren nggak? Saya nggak keren juga, saya menarik. Menarik. Apa yang menurut Anda menarik? Ya kalau dilihat nggak ngebosanin. Yang bilang siapa? Ya banyak lah para teman-teman. Oh, tapi ngomong kacamata kenapa bolong itu? Oh ini ada Pak, kacamatanya ada kaca. Mana dia? Cuman kalau Bapak melihat bolong, sebenarnya ada kaca. Oh, ada kacanya. Ya, karena kita kan hobi debus juga. Oh, ada bos juga. Gitu ya. Iya. Bung Angga, Iya. menurut Bung Angga, Iji selaku pengusaha, apa pandangan Bung sebagai sahabat Iji terhadap peran serta Iji mendukung kegiatan road race ini?
Mendukung karena biar pemuda-pemuda ini Tentang berenergi, tentang Pak. tentang Bung Izi. Ah, Bung Izi itu bagaimana menurut Anda? jiwanya atau gimana ya, Pak? Jiwanya Jiwanya sangat bagus, Pak. bagus ya, baik ya. Suka menolong orang. Menolong siapa ini, tolong dia. Semua orang, Pak. Semua orang itu minta tolong sama Iji, dia yang tidak minta imbalan, dia selalu menolong. Luar biasa. Makanya dia rezeki selalu berlimpah ya. Iya, Pak. Gitu ya. Bung Izi, bagaimana Anda menurut tentang Bung Angga? Beliau 11-12 juga sama saya, Pak. Oh gitu. Iya, jadi kami itu kalau untuk di lapangan itu sama. Hmm. Ya, kita itu memang ya selain beliau pembalap, beliau juga saya katakan beliau pengusaha juga. Oh, sama pengusaha juga. Sama. Bisa sama Gombak berdua. Iya, sama-sama gombak, Pak. Jadi gombak sama gombak kalau nyatu ya berarti kegiatan pasti jadi kan gitu. Oh begitu. Ya memang kita kalau selalu bersama pasti buat urusan selesai gitu ya kan. Kalau tidak saling support satu dengan yang lainnya gitu ya. Terakhir nih, terakhir mungkin bisa dijawab lagi pertanyaan saya, yaitu Bung Angga dan Bung Izi ya kita tahu memang anak muda yang berkelebihan lah dalam hal apapun gitu kan ya. Nah pertanyaan saya, apakah Bung Angga dan Bung Izi selalu memberikan sedikit rezeki pada orang-orang yang susah? Mungkin Bung Angga dulu. Pastinya, Pak. Pasti. Yang terutama ya panti asuhan, Pak. Panti asuhan. Bung Izi. Itu wajib, Pak. Iya, terima kasih Pak Diki. Kalau saya untuk berbagi itu dari saya sekolah SD, SMP itu dari kecil juga saya memang sifatnya berbagi, itu Berbagi, udah ya. dalam Berbagi, hati saya, Pak. iya. Selagi kita ada, selagi kita mampu, pasti kita berikan. Ya, jadi gini pemirsa semua, bahwa kita tahu tamu kita hari ini luar biasa, anak-anak muda, remaja, boleh katakan usia juga belum sampai 30, tapi memiliki visi dan misi luar biasa, karena memang beliau berdua tentu ingin mencegah dan menjaga lebih banyaknya kecelakaan yang ada di jalan akibat balap liar. Benar. Untuk mereka berpikir bahwa kenapa tidak dibuat kegiatan positif berupa road race champion yang mereka selenggarakan berdua dan membawa IO Tenggara yang kita Tenggara kenal itu Motorsport, gitu, ya. Tenggara Motorsport. Dan dibalik kedermawanan mereka berdua ini, ya kan, luar biasa, mereka juga selalu berderma kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekali lagi mudah-mudahan acara kalian sukses. Amin. Dan mudah-mudahan juga semua tidak ada masalah di dalam perjalanan pelaksanaan. Dan terakhir kami ucapkan dari Suara Batam Podcast, terima kasih dan mudah-mudahan bisa berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.